Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahla Puspa Purnamazila. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemahaman mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, langsung aja kita masuk ke jenis komunikasi. Jenis komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal ini adalah kata-kata lisan atau tulisan. Dan komunikasi nonverbal ini adalah bahasa tubuh, yaitu tanda, tindakan, atau objek. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal atau bahasa. Simbol verbal bahasa ini merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Saat ini terdapat kurang lebih dari 10.000 bahasa dan dialek yang digunakan umat manusia. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa. Bahasa ini adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang dalam berbagai makna. Yang kedua, ini ada kata. Fungsi bahasa adalah untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Dan ada juga fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Larry L. Baker. Ada 3, yaitu persamaan. Persamaan ini adalah mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua, ini ada interaksi. Interaksi ini adalah berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan yang kebingungannya. Yang ketiga, ini ada transmisi informasi, yaitu melalui bahasa informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dan menerima informasi setiap hari, baik langsung maupun melalui media massa. Ada juga fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Menurut Book, agar komunikasi kita berhasil, bahasa ini harus memenuhi 3 fungsi, yaitu untuk mengenal dunia, yaitu melalui bahasa mempelajari banyak hal dan berbagai pengalaman. Nah, yang kedua, ini berhubungan dengan orang lain. Bahasa yang memungkinkan kita bergaul untuk kesenangan kita dan mencapai tujuan kita. Dapat mengendalikan lingkungan. Dan yang ketiga, menciptakan koherensi dalam kehidupan kita, yaitu memungkinkan kita untuk hidup tentram, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Ada juga komunikasi nonverbal, proses komunikasi yang dimana pesan ini disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi verbal ini ada 4. Yang pertama itu memakai gerakan isyarat, yang kedua ini memakai bahasa tubuh, dan yang ketiga ini ekspresi wajah, dan yang keempat ini ada kontak mata. Sifat isyarat komunikasi nonverbal yaitu tidak universal tetapi terkait budaya, yaitu ada spontan, ambigu, berlangsungnya cepat. Bentuk komunikasi nonverbal ini ada paralange, yaitu bahasa atau tata cara bicara dan penulisan bahasa. Dan yang kedua ini ada penampilan, yaitu wajah, mata, rambut, bentuk fisik, pakaian, dan lain-lain. Ada gestur, yaitu gerakan tubuh, ada sentuhan, ada ruang dan jarak, dan ada waktu. Fungsi komunikasi nonverbal, emblem yaitu gerakan mata tertentu yang merupakan simbol untuk memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Ada ilustrator, yaitu pemandangan ke bawah, misalnya kayak kesedihan atau depresi. Dan yang ketiga ini ada regulator. Regulator ini yaitu kontak mata dengan saling melihat, atau bisa juga disebut kayak tatap-tatapan.
Terus ada adaptor, yaitu kedipan mata, misalnya kayak cemas. Dan yang terakhir ini ada efek display, yaitu pembesaran pupil mata, misalnya tuh kayak kalau kita kayak lagi marah. Nah, di sini kesimpulannya menurut saya fungsi komunikasi ini lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan. Kata-kata hanyalah bagian kecil dan bentuk, ungkapan, atau ekspresi manusia. Komunikasi tidak hanya berupa proses penyampaian dan penerimaan informasi, tetapi juga memiliki peran dan fungsi sebagai proses membangun hubungan antara pelaku komunikasi, atau komunikasi juga digunakan untuk mengembangkan hubungan antara teman, pertemanan, dan membangun kepercayaan antara individu dan pertemanan seseorang dalam organisasi dengan prinsip saling menghargai. Sekian dan terima kasih.